Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar sedikit dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya akan memberi judul Masa Depan di Dalam Tuhan. Saya pernah bertanya kepada jemaat di dalam sebuah gereja. Saya bertanya, anak Anda sekolah di mana atau kuliah di mana? Dia bilang di universitas negeri. Jurusan apa? Jurusan manajemen. Mungkin orang tua ini berharap nanti anaknya akan menjadi seorang manajer di perusahaan mungkin, atau mungkin menjadi direktur suatu perusahaan. Ada lagi saya tanya kepada jemaat juga, anak Anda sekarang kuliah di mana? Dengan bangganya dia bilang di universitas swasta yang ternama. Ambil jurusan apa? Kedokteran. Nah, harapannya nanti dia akan menjadi seorang dokter. Terus saya ketemu sama gembala di sebuah gereja besar. Anak Anda kuliah di mana, Pak Pendeta? Dengan semangat bangganya dia bilang, kuliah di Amerika. Wah, ambil apa? Manajemen dan bisnis di Amerika. Wah, dengan bangganya dia. Kalau kita lihat seorang tadi harapannya menjadi seorang direktur, seorang dokter, terus kuliah di Amerika di manajemen dan bisnis, itu mungkin akan menjadi pengusaha yang sukses. Itu semua adalah acuannya nanti akan menjadi kaya mereka. Nah, menjadi kaya ini adalah jabatan-jabatan di dunia kekayaan, jabatan-jabatan cari kekayaan, jabatan yang cari sensasional, itu kepentingan dunia semua. Apakah itu salah? Padahal itu anak-anak Tuhan, orang yang mengerti firman, orang pendeta juga, tapi anaknya kuliah yang potensinya akan menjadi kaya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang kaya masuk surga seperti unta masuk ke lubang jarum. Nah, berarti kita tidak boleh menjadi kaya tuh. Tidak seperti itu maksudnya ya. Mari kita kupas tentang pengalaman-pengalaman ini tadi. Pengalaman saya bertanya kepada hamba Tuhan, bertanya kepada jemaat yang anak-anaknya itu berpotensi untuk menjadi seorang yang sukses, seorang yang kaya. Nah, sekarang kita akan hubungkan dengan firman Tuhan. Saya akan ambil contoh seorang Petrus. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Petrus adalah seorang nelayan, mungkin jual beli ikan. Dia seorang wira swasta, seorang profesional. Ya, dia pekerja yang mencari ikan, dijual untuk menghidupi keluarganya. Itu adalah kepentingan duniawi. Nah,
Tetapi ketika dia mengenal Yesus, ada Yesus di dalam Petrus, maka Petrus berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya ketika ada Tuhan di dalam Petrus, Petrus menjadi pekerjaannya menjadi melayani Tuhan. Satu lagi, seorang Matius. Matius adalah pemungut cukai, artinya dia petugas pajak. Kalau di sini mungkin dia harus lulusan STAN dulu. Nah, kuliah di STAN itu susah. Atau mendaftar PNS yang bagian pajak atau keuangan, departemen keuangan, itu sangat susah. Tetapi ketika ada Tuhan di dalam Matius, maka Matius menjadi orang yang melayani Tuhan. Artinya masa depannya itu yang dijanjikan Tuhan adalah melayani Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah masa depannya untuk melayani Tuhan, atau masa depannya untuk menjadi kaya? Dari pengalaman seperti ini, yang pertama kita sebagai orang tua, kita harus yakin bahwa ada Tuhan di dalam anak kita, baru kita lepaskan dia mencari masa depan. Karena nanti ketika masa depannya teraih, maka apa yang dia peroleh dengan masa depannya itu untuk melayani Tuhan. Misal tadi yang seorang yang kuliah di manajemen tadi, dia menjadi manajer, itu adalah manajer tapi ada Tuhan di dalamnya, maka manajer sekaligus dia menjadi pelayan Tuhan. Dia akan sebarkan berita sukacita. Yang kedua tadi seorang yang menjadi dokter, dia akan ketika pasiennya sembuh, dia kontrol, dia akan bilang haleluya, puji Tuhan, Bapak sudah sembuh atau Ibu sudah sembuh. Ada Tuhan di dalamnya. Terus anak seorang hamba Tuhan, saya percaya hamba Tuhan bisa menaruh Yesus di dalam anaknya. Jangan sampai belum ada Yesus di dalam anak kita, kita sudah lepaskan untuk mencari masa depan. Nanti dia tersesat. Nanti dia akan menjadi orang kaya. Dia akan menjadi unta yang masuk ke lubang jarum. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan ada Yesus di dalam anak Anda. Ketika ada Yesus, maka ada jiwa yang melayani Tuhan. Baru kita lepas dia untuk mencari masa depan. Karena masa depan yang dia peroleh adalah masa depan yang untuk melayani Tuhan. Itu adalah masa depan yang benar. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.